Nah, kita juga melihat sebenarnya sebelum pandemi itu mungkin digital ini hanya sebagai sampingan sebetulnya. Jadi pelengkap gitu loh, add-on service gitu bagi para UMKM ini. Nah, dengan adanya pandemi dan segala pembatasan yang ada, mau nggak mau akhirnya platform digital ini mulai menjadi core daripada bisnis-bisnis UMKM ini. Nah, kita berharap tentunya ke depannya pergerakan UMKM Go Digital ini akan terus meningkat karena kita melihat pandemi ini benar-benar merubah kebiasaan baru daripada konsumen kita dan masyarakat. Terima kasih banyak Mas Tommy Prabowo dan Mbak Tatayang. Halo sahabat GoTo, perkenalkan saya Bayu Ramadan, VP Merchant Marketing Gojek dan GoTo Financial yang hari ini juga mewakili rekan-rekan saya di Tokopedia. Di sesi ini, saya akan berperan sebagai moderator dalam talk show Konferensi Maju Digital dan memandu sahabat GoTo sekalian dalam diskusi berikutnya yang berjudul Transformasi UMKM di Era Digital Sebelum dan Sesudah Pandemi. Pada sesi talk show ini, kita akan membahas mengenai adaptasi teknologi yang dilakukan oleh para pelaku aircraft sebagai respon mereka untuk terus bertahan dan berkembang di masa pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, izinkan saya untuk berbagi sedikit kepada sahabat GoTo terkait inisiatif-inisiatif dari GoTo Group dalam mendukung rencana kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2022. Di mana bagi yang belum tahu, sebenarnya udah banyak nih effort-effort yang kami lakukan di GoTo untuk memberikan nilai tambah bagi produk aircraft. Karena ekosistem GoTo memudahkan para pelaku aircraft untuk tidak hanya sekedar mempertahankan usahanya di masa pandemi, tetapi juga menjadi growth partner agar usaha merchant dan seller GoTo tetap tumbuh berkembang dan naik kelas. Hal ini dapat tercapai dengan kami terus menyediakan layanan yang terintegrasi berbasis teknologi melalui ekosistem kami, dan berikut juga solusi non-teknologi seperti acara hari ini, Konferensi Maju Digital, yang akan masih berlangsung sampai dengan nanti sore. Nah, selama pandemi, Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial memberikan berbagai pelatihan dan edukasi lewat kanal-kanal komunitas kami, seperti Kamus, Akademi Mitra Usaha Gojek dan GoTo Financial, di mana di dalamnya ada Kompak, komunitas partner GoFood, Kontak, komunitas retail Gojek, Akom, A Cup of Mocha, Temu Mitrans, dan Bincang Bisnis, serta K-Top atau keluarga Tokopedia. Yang saya yakin sekali, mayoritas sahabat GoTo yang sedang menyaksikan hari ini merupakan bagian dari komunitas tersebut. Selain itu, berbagai macam kampanye dan kolaborasi telah kami lakukan yang tentunya berdampak positif terhadap pemasaran produk aircraft, terutama di bidang kuliner, kria, dan fashion. Ini merupakan bentuk nyata dari kontribusi kami melalui program GoTo Group dengan Kemenparekraf seperti program sosialisasi dan implementasi CHSE yang merupakan singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability dalam bentuk sertifikasi, di mana program ini merupakan salah satu strategi dari Kemenparekraf untuk menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sosialisasi ini kami kolaborasikan bersama Kemenparekraf langsung lewat komunitas Kompak melalui edukasi berbentuk infografis CHSE dan juga kehadiran Menparekraf Pak Sandiaga Uno sendiri dalam temu Kompak Akbar di bulan Juli kemarin. Saat itu Pak Sandi sedang di Bali tuh saya ingat, dan mengobrol dengan Pison Cafe, salah satu merchant kami yang juga di Bali secara virtual. Kemudian inisiatif tadi juga direspon oleh kami dengan peluncuran kampanye J3K atau kesehatan, kebersihan, dan keamanan di dalam ekosistem Gojek sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memperketat protokol kesehatan bagi merchant kami selama pandemi. Lebih lanjut lagi ada juga dukungan dari GoTo Group dalam bentuk kampanye BBI atau Bangga Buatan Indonesia dari Kemenparekraf dan beberapa kementerian lain bertajuk Beli Kreatif Lokal atau BKL. Nah,
Program ini disalurkan melalui pelatihan dan onboarding UMKM binaan kementerian, disertai juga dengan visibilitas BKL di banner GoFood dan juga di aplikasi Tokopedia. Di dalam Tokopedia sendiri, program BKL ini juga dilengkapi lebih lanjut nih dengan dukungan kampanye beli game lokal, serta kolaborasi khusus dengan Jack Cloth. Selanjutnya, ada juga kolaborasi dari Tokopedia dengan IKAPI dan Kemenparekraf dalam mendukung pemberantasan pembajakan buku di platform Tokopedia. Ada juga program Festival Film dan Serial Online atau FFSO untuk mendukung promosi film dan serial lokal dan juga penyaluran apresiasi ke pekerja ekonomi kreatif. Dan terakhir, kolaborasi dengan pelaksana sentra vaksinasi untuk pelaku parekraf di Rumah Sakit Santo Carolus bersama Loket. Wah, jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya udah banyak nih program-program yang GoTo Group lakukan bersama Kemenparekraf untuk terus hadir dan memperkuat ekosistem pariwisata dan ekraf di Indonesia melalui sinergi yang solid dalam mendukung merchant dan seller kami yang merupakan tulang punggung dan juga pahlawan dari perekonomian nasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut sosok yang merupakan mastermind dari program-program yang saya sebutkan barusan, maupun inisiatif-inisiatif strategis dari Kemenparekraf lainnya secara menyeluruh. Sudah bergabung bersama dengan kita semua, Ibu Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Kemenparekraf Republik Indonesia. Halo Mbak Angela Tanusudibio, apa kabar Mbak? Hai, Pak Bayu, apa kabar? Saya baik-baik. Baik. Terus terang saya merasa terhormat sekali rasanya bisa berbagi panggung dengan Mbak Wamenparekraf. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk memulai sesi diskusi ini ya. Oke. Menyambung pertanyaan yang saya sampaikan sebelumnya, eh, terkait inisiasi yang dilakukan oleh Gojek, Tokopedia, dan juga GoTo Financial, bagaimana menurut Mbak Angela dalam melihat signifikansi perubahan UMKM, khususnya di bidang ekraf atau ekonomi kreatif, pada era digital sebelum dan sesudah pandemi? Oke, Pak Bayu, jadi kalau kita bicara UMKM ya, UMKM sebelum pandemi sebetulnya kita sudah mulai melihat pergerakan mereka go digital, masuk ke digital. Kita melihat di sebelum pandemi itu tercatat sekitar 8 juta secara total UMKM yang sudah on board ke e-commerce. Namun tentunya dengan adanya pandemi, kita tahu kan banyak sekali pembatasan-pembatasan sosial yang ada gitu ya, yang akhirnya UMKM pun juga sulit kan untuk mereka beroperasi secara fisik gitu ya. Jadi ini mendorong mereka lebih lagi untuk masuk ke platform digital, apalagi konsumen pun juga merasa kesulitan kan untuk bisa mereka berbelanja gitu secara fisik. Nah, jadi konsumen pun juga lebih aktif gitu di platform-platform digital. Jadi kita melihat pergerakan yang signifikan sekali UMKM ekraf gitu masuk ke dalam platform digital selama pandemi. Secara total sudah hampir 16 juta UMKM yang masuk ke platform digital. Nah, kita juga melihat sebenarnya sebelum pandemi itu mungkin digitalnya hanya sebagai sampingan sebetulnya. Jadi pelengkap gitu loh, add-on service gitu bagi para UMKM ini. Nah, dengan adanya pandemi dan segala pembatasan yang ada, mau nggak mau akhirnya platform digital ini mulai menjadi core daripada bisnis-bisnis UMKM ini. Nah, kita berharap tentunya ke depannya pergerakan UMKM go digital ini akan terus meningkat karena kita melihat pandemi ini benar-benar merubah habit ya atau kebiasaan baru daripada konsumen kita dan masyarakat. Oke, berarti luar biasa sekali ya perkembangannya. Kalau saya coba rangkum tadi, sebelum pandemi ada sekitar 8 juta yang sudah bergabung ke solusi platform digital, dan selama Betul. pandemi udah berkembang sampai 16 juta, berarti udah 2 kali lipat berarti ya, Betul, Angela ya? dan dalam waktu yang cukup singkat kan. Jadi itu luar Hmm. biasa sekali, iya. Iya, luar biasa karena memang berarti kalau dulunya platform digital tuh hanya add-on, sekarang lebih ke basic necessity sekali ya untuk bertahan dan Betul. berkembang. Oke, baik. Selanjutnya membahas mengenai perkembangan ekonomi nih, Bu Angela. Khususnya bagi pelaku usaha mikro yang masih belum melek teknologi digital. Mm-mm. Tentunya ini kan bukan persoalan mudah ya buat mereka. Nah, sejauh ini model pendekatan atau strategi apa saja yang sudah diterapkan oleh pemerintah, khususnya Kemenparekraf, untuk mempercepat digitalisasi tersebut? Oke, kalau bicara dari sisi Kemenparekraf, tentunya kita selalu melihat dari dua sisi, Pak Bayu. Jadi dari sisi supply dan dari sisi demand. Nah, dari sisi supply kita terus mencoba untuk mendorong
teman-teman UMKM Aircraft ini untuk bisa segera beradaptasi dengan digitalisasi yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar onboarding, tapi kita lakukan pendampingan-pendampingan juga, karena tentunya butuh skill set yang berbeda ya, ketika jualan offline dengan jualan online. Nah, ini kita lengkapi dengan berbagai peningkatan kapasitas SDM, juga kita bantui dengan akses permodalan, proteksi HKI mereka, karena ketika di digital itu juga sudah menjadi rentan ya, pemasaran dan juga perluasan akses pasar dan event-event. Nah, dari sisi demand, kita juga terus meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk-produk aircraft dalam negeri. Nah, dan juga kita mendorong sebetulnya peningkatan pembelian produk-produk ini, karena ini penting sekali, karena digitalisasi kan memang nggak bisa dihindari gitu ya. Namun yang perlu kita dorong adalah manfaat digitalisasi ini untuk pelaku UMKM dalam negeri, yang notabene memang adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi gimana kita dorong dari sisi supply supaya teman-teman aircraft ini bisa terus bersaing secara kualitas, begitu ya, secara juga kapasitas mereka, begitu ya, sehingga mereka bisa bersaing dengan produk asing, dan pada akhirnya masyarakat pun akan lebih memilih membeli produk-produk lokal di platform digital, dan akhirnya ini menjadi sebuah lingkaran kan, ketika semakin diminati, akhirnya produk-produk aircraft kita juga akan semakin baik gitu, ya kan, akan semakin meningkat kualitasnya. Jadi ya ini kita terus dorong dari dua sisi, supply dan demand, Pak Bayu. Oke. Ya, saya juga sempat dengar, bukan sempat dengar saja sih, tapi sempat juga ambil bagian dari sisi Gojek dan GoTo Financial Ya, buat inisiatif dari Kemenparekraf ya, BBI ya kalau nggak salah, betul, Bangga betul. Buatan Indonesia dan BKL ya, Ya, beli kreatif beli lokal kalau kreatif nggak salah. lokal, betul. Ya, Itu udah kita laksanakan dari tahun lalu kan. Jadi Gerakan Nasional hmm, Bangga Buatan Indonesia sendiri yang sebenarnya bukan Kemenparekraf saja. Jadi itu betul-betul kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga ya, dan dengan industri tentunya supaya betul-betul bisa terimplementasi di lapangan. baik. Berarti sebenarnya kalau dari sisi pemerintah sendiri, dukungannya tuh berupa dari tidak hanya satu sisi aja, tapi supply dan demand. Dan juga ini yang saya suka sih, jadi nggak hanya onboarding aja yang mungkin sifatnya vanity ya. Dia hanya Betul. sekedar, wah banyak yang bergabung ke ekosistem digital, tapi kalau nggak berlanjut gimana gitu kan. Jadi sustainability-nya juga diperhatikan. Tadi mungkin yang sempat diujarkan oleh Bu Angela juga ada akses permodalan yang dibantu oleh pemerintah, ada HKI juga, hak kekayaan intelektual dari segi pemasaran, ada perluasan akses melalui event-event yang didukung oleh program-program pemerintah, termasuk salah satunya dari Kemenparekraf juga, dan juga mendorong awareness ya dari sisi konsumennya Betul. justru untuk membeli produk-produk lokal gitu ya, Oh, Bu iya. Angela. Oke. Nah, saat ini kan kondisi pandemi dapat dibilang sudah cukup mereda nih, dan angka penyebaran COVID juga sudah mulai rendah, ditandai dengan sudah diterapkannya kebijakan PPKM level 1 di banyak daerah, dan aktivitas masyarakat juga sudah berangsur kembali normal. Nah, kalau menurut Mbak Angela sendiri, adakah proyeksi dari pemerintah melihat perkembangan saat ini? Sampai di titik mana sih kita bisa pulih seperti tahap di sebelum pandemi? Waduh. Eh, ya, kalau kita bicara kapan kita bisa pulih gitu ya, sebelum pandemi, yaitu betul-betul tergantung pengendalian COVID kita ya, gitu ya. Itu penting sekali. Jadi Pak Bayu, kita harus sepakat akan hal itu. Nah, apa namanya? Jadi yang saya mau highlight di sini juga adalah berbagai kebijakan yang pemerintah Indonesia telah keluarkan yang sangat dinamis, itu betul-betul untuk mengadres isu-isu pengendalian COVID yang memang sangat dinamis juga. Dan kita bisa lihat pada akhirnya bisa dikata Indonesia cukup berhasil ya dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi pariwisata tentunya. Dari sisi pariwisata kita melihat mungkin sekitar tahun 2024 begitu, itu baru bisa mulai, bisa dikata balik sebelum pandemi. Tapi kalau dari sisi ekonomi kreatif gitu, atau dari sisi ekonomi gitu ya, kita melihat memproyeksikan
mungkin sekitar tahun 2022 ini kita akan reach sekitar 5,2% gitu ya. Dan kita berharap ini akan terus meningkat dengan pandemi COVID-19 ini bisa ditangani lebih baik lagi. Tentunya ini semua bisa terjadi dengan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, dengan masyarakat, dengan industri ya, dengan masyarakat tentunya dalam ketaatan protokol kesehatan, dan dengan industri, dengan para UMKM, tentunya dengan mereka terus berinovasi dan terus beradaptasi dengan kondisi pandemi ini, ya, salah satunya dengan go digital, begitu. Dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong pemulihan ini. Kita tahu program PEN sendiri juga sudah diluncurkan dari tahun 2020 dengan anggaran sekitar 690 sekian triliun, dan tahun ini pun juga sekitar 740 triliunan ya kan, dan itu betul-betul diperuntukkan untuk program-program kesehatan, perlindungan sosial, untuk menjaga daya beli itu sendiri, dukungan kepada UMKM gitu ya, dan terkait insentif-insentif usaha. Jadi ini betul-betul all out gitu ya pemerintah untuk mendukung keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi itu sendiri begitu. Oke, berarti luar biasa sekali ya jumlah alokasi anggaran dari pemerintah untuk mengutamakan kesehatan tapi juga memulihkan kestabilan nasional ya. Jadi kalau tadi sempat merangkum apa yang Bu Angela sempat sampaikan, tahun lalu ada sekitar 690 triliun dan tahun ini 740 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, di mana mayoritas sebenarnya juga cukup besar anggarannya untuk perlindungan UMKM dan juga stimulus-stimulus usaha ya. Ya, betul. Nah, mungkin kalau kita ngomong lebih lanjut di topik pandeminya nih, para pelaku bisnis dari segala sektor kan pastinya sempat terhantam cukup keras dengan adanya pandemi. Dan sedikit banyak pastinya mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Dengan maraknya digitalisasi UMKM, sebagai mitigasi pemulihan jangka pendek ekonomi kreatif, bagaimana digitalisasi ini bisa membantu para pelaku usaha agar tetap bertahan dan berkembang secara berkesinambungan dalam jangka panjang? Ya, betul sekali kalau digitalisasi memang membantu para pelaku usaha bisa beroperasi di masa pandemi ya. Jadi karena tadi nggak ada kontak fisik ya kalau melalui digital. Tapi jadi sehingga mereka bisa bertahan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana untuk mereka akhirnya bisa terus berkembang secara berkelanjutan gitu ya. Nah, sebenarnya digitalisasi ini juga membantu para UMKM untuk perluasan pasar, ya kan? Contohnya tuh misalnya sesimpel mungkin tadi pelaku UMKM A gitu, dia hanya punya satu toko di satu daerah begitu. Sekarang kan dengan dia punya satu toko di platform digital ini, e-commerce ini, sebetulnya dia bisa menjangkau secara nasional, jadi tidak terbatas secara geografis. Nah ini akan membantu mereka sebetulnya untuk malah berkembang gitu usahanya. Nah selain itu dengan kemudahan-kemudahan mungkin yang diberikan oleh platform-platform digital begitu ya, diantaranya GoTo begitu, itu akan memberikan nilai tambah kan bagi para konsumen. Poinnya kan kalau untuk konsumen semakin mudah diakses, semakin banyak manfaat bagi mereka. Nah itu kemungkinan mereka untuk membeli produk tersebut akan semakin tinggi, gitu. Jadi itu akan membantu para pelaku UMKM kita sebetulnya juga untuk semakin berkembang, ya kan, dan terus berkelanjutan. Nah, tentunya ke depannya kita berharap sih teman-teman pelaku usaha UMKM ini bahkan bisa sampai ke titik menggunakan data begitu ya, yang akhirnya bisa mengembangkan produk dan servis mereka tuh berbasiskan data yang memang bisa diambil dari teknologi ini gitu kan. Bisa membuat bisnis mereka lebih efisien, lebih inovatif sesuai dengan demand pasar ke depannya. Baik, berarti poin utamanya tadi adalah bagi sisi konsumen semakin mudah diakses, semakin banyak manfaatnya. Chance untuk konsumen itu bertransaksi secara non-fisik atau secara online akan lebih tinggi gitu ya. Betul. Apalagi dengan kondisi sekarang, di mana ini tuh sebenarnya bentuk adaptasi kan, kalau nggak ikutan transformasi digital mungkin akan lebih sulit bertahan ya. Jadinya ini momen yang pas banget untuk para pelaku UMKM buat memanfaatkan lebih banyak lagi solusi platform digital, teknologi berbasis digital,
Namun harapan dari kementerian juga adalah ke depannya semoga para pelaku UMKM ini tidak hanya memanfaatkan teknologi digital, tapi juga lebih banyak menggunakan data gitu ya untuk Betul. memperkaya lagi strategi penjualannya gitu ya. Iya betul Wah, kan sebenarnya kalau kalau kita lihat nih ke depannya nih ya apa namanya di negara-negara lain gitu itu kan sudah dilakukan hal seperti itu ya penguatan UMKM melalui data-data itu. Jadi sebetulnya nih mereka bisa melihat apa sih yang paling laku begitu misalnya. Ya nggak sih? Apa yang paling laku gitu. Kalau kita bicara baju misalnya, apa yang paling laku, model seperti apa, size berapa begitu kan, seasonnya kapan gitu. Maksudnya kapan tuh kira-kira peak pembelian dan seterusnya. Nah ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman pelaku UMKM supaya mereka secara produksinya pun juga lebih efisien, ya kan, bisa bisa lebih maksimal gitu pada akhirnya. Dan ketika bisnis mereka lebih efisien, kesempatan mereka untuk berkembang juga akan lebih besar begitu. Dan mereka juga bisa bahkan memprediksi gitu, oh kedepannya apa nih yang harus diproduksi begitu, sesuai dengan data-data yang mereka terima. yang mana sebenarnya dari segi penyedia platform solusi digital tersebut sebenarnya sudah ada juga ya di dalam ekosistem GoTo kan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin masuk ke topik itu nih. Sebenarnya Hmm. dari sisi konsumen kan ketergantungan masyarakat terhadap platform digital kan juga sudah mulai sangat tinggi ya, apalagi karena pandemi ini gitu kan. Yang Hmm. tadinya mungkin belum terlalu biasa untuk dari sisi konsumen bertransaksi melalui platform digital sekarang juga udah mulai jauh lebih banyak gitu ya. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya momen yang pas untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang belum masuk ke dalam ekosistem digital untuk beradaptasi gitu ya. Dan dapat dikatakan kesempatan selama 2 tahun ini pandemi telah dimaksimalkan dengan baik oleh Gojek, GoTo Financial dan juga Tokopedia Hmm. untuk bergabung karena memiliki tujuan yang sama. Salah satunya adalah membantu mensejahterakan masyarakat dan memulihkan perekonomian Indonesia. Nah, dengan hadirnya GoTo sebagai platform yang terintegrasi antara layanan e-commerce, solusi mobilitas, dan juga layanan keuangan, bagaimana para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dapat memanfaatkan solusi tersebut sebagai nilai tambah bagi produk yang mereka hasilkan. Ini harusnya nih Pak Bayu yang jawab sendiri. Lebih tahu mungkin jawabannya. Apa namanya? Ya, dengan berbagai layanan tadi disebut ada e-commerce gitu ya, solusi mobilitas gitu, layanan keuangan. Ya, itu kan semua betul-betul end to end ya sebenarnya ya, end to end yang dibutuhkan oleh konsumen begitu sebenarnya. Kayak kalau kita bayangin nih, saya pembeli begitu, saya pembeli mau beli di e-commerce ya, isunya kan pasti pertama produk, of course ketersediaan produknya, terus kedua setelah itu ya mungkin bayarnya gimana caranya gitu kan, bayarnya gimana, nah di situ masuklah layanan keuangan, terus yang ketiga juga dari sisi nanti nganternya gimana ya, datangnya gimana, mau hari itu juga atau mau besok dan seterusnya gitu kan. Nah ini di sini ada solusi mobilitas yang diberikan begitu. Nah tentunya ini semua bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk tadi memberikan nilai tambah kepada customer mereka, ya kan. Sehingga tadi yang saya sempat bicara di awal, poinnya bagi konsumen adalah semakin mudah, semakin banyak manfaat yang mereka dapatkan, semakin semakin besar chance untuk konsumen akhirnya membeli produk tersebut gitu dan menggunakan service para merchant ini. Jadi ya tentunya dengan hadirnya GoTo sebagai platform yang terintegrasi tadi, um, ini pastinya memberikan manfaat yang lebih besar lagi gitu ya bagi teman-teman pelaku UMKM dan bahkan bagi masyarakat. Baik, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terjadinya pandemi di Indonesia selama 1 tahun lebih, Mm -hmm. tentunya sudah banyak pembelajaran yang didapatkan oleh dari sektor pemerintah sendiri. Ditambah dengan sudah adanya ekosistem GoTo serta platform digital lainnya dalam membantu pelaku UMKM. Jika kita spesifik berbicara tentang prediksi perkembangan UMKM di tahun 2024, kira-kira target seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk dicapai di tahun tersebut, Mbak Angela?
Ya, kita melihat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia kan sebetulnya hari ini sudah melebihi dari uh, negara-negara di Asia Tenggara ya. Dan potensi ekonomi digital Indonesia di 2025 begitu itu prediksinya mencapai 124 miliar US dollar. Nah, tentunya kita berharap jumlah pelaku UMKM go digital semakin meningkat. Kita target tahun 2024 sekitar 30 juta UMKM yang akan masuk ke platform e-commerce. Nah, tapi selain itu bukan hanya masuk aja gitu, maksudnya bukan hanya on board aja, tetapi yang kita harapkan kapasitas daripada pelaku UMKM ini, digital maturity daripada pelaku UMKM ini juga lebih meningkat begitu. Yang tadi kami harapkan mereka bisa menggunakan teknologi memanfaatkan teknologi ini untuk pengembangan produk dan servis mereka begitu ya, dan dengan menganalisa data tadi yang saya sempat sampaikan, dan bahkan kalau perlu digital ini memang sebagai core bisnis dari mereka ke depannya. Baik, berarti sebenarnya mungkin secara garis besar yang diprediksi oleh pemerintah targetnya adalah sekitar 30 juta UMKM masuk ke platform digital di tahun 2024, di mana seperti yang tadi sempat diutarakan juga oleh Ibu Angela, tidak hanya on board gitu ya, tapi benar-benar ada digital maturity-nya, gimana pemanfaatan data agar kapasitas mereka secara digital bisa berkembang dari sisi pengembangan produk dan juga mungkin dari sisi akses ke pasar yang tadinya mungkin belum bisa terlayani sebelumnya gitu ya, Mbak. Oh, betul. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya nih yang paling dinantikan nih, apalagi buat saya sendiri. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah soal ekonomi yang berkelanjutan, yang juga sebenarnya merupakan bagian dari visi dari GoTo sendiri untuk menekan perubahan iklim. Nah, bagaimana pemerintah melihat wacana ini dari segi perspektif aircraft dan juga UMKM? Ya, ini menarik banget dan jujur ini juga salah satu topik yang dekat buat saya gitu ya, karena saya juga ya mungkin dekat dengan banyak milenial sebetulnya dan generasi muda gitu. Kalau dari sisi perspektif UMKM dan ekonomi kreatif, tentunya kami terus mendorong praktek-praktek usaha yang berkelanjutan, Pak Bayu. Tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi juga dari sisi sosial dan budaya, gitu. Yang kami yakini ini sebetulnya malah menjadi nilai tambah sebetulnya bagi teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini. Ya, kami sebut mereka sebagai impact investor atau sociopreneur, dan ini kita terus dorong, kita terus kembangkan, ya kita terus dukung, mulai dari perlindungan HKI, akses permodalan, business matching gitu ya, perluasan pasar masuk digital, peningkatan kapasitas, itu semua kita lakukan. Dan dari sisi awareness juga kita tingkatkan, karena memang tidak dipungkiri ketika kita bicara produk-produk yang berdampak begitu ya terhadap tadi lingkungan dan juga mungkin sosial dan budaya. Terkadang memang mungkin secara harga itu lebih mahal begitu daripada produk-produk lainnya. Nah, karena apa? Karena ada effort lebih gitu yang di dalamnya. Untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan begitu, itu untuk riset dan development itu butuh investasi yang memang lebih gitu daripada kebanyakan di awal ya, sehingga mungkin secara pricing juga lebih tinggi. Nah, ini yang kita terus tingkatkan awareness-nya kepada masyarakat juga, sehingga mereka juga lebih menghargai produk dan servis ini yang sebetulnya secara jangka panjang bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk masyarakat sendiri. Nah, ya ini terus kita dorong, Pak Bayu. Jadi kalau memang ini adalah salah satu visi dari GoTo sendiri, semoga kita terus bisa berkolaborasi sehingga meningkatkan awareness ini ya, dan tentunya bagaimana kita mendukung sebetulnya para pelaku usaha yang praktek bisnisnya adalah praktek bisnis berkelanjutan, ya bagaimana kita mensupport mereka sehingga mereka pun juga bisa lebih sustainable secara ekonomi,
ya kan? Karena ini juga penting buat mereka. Karena ketika itu sustainable secara ekonomi buat mereka, mereka terus bisa melanjutkan praktek sustainability-nya di dalam seluruh usaha mereka. Oke, berarti tadi menarik juga ya. Berarti sustainability bagi para pelaku ekonomi kreatif atau impact Hmm, investor tuh sebenarnya tidak hanya sustainability terhadap lingkungan, tapi juga terhadap sosial budaya ya. Ini betul. yang biasanya lebih sering kita dengar ke arah lingkungan gitu ya. Dan Iya, juga berarti dari sisi pemerintah sendiri juga memperhatikan gimana suatu value dari para pelaku aircraft ini untuk juga memperhatikan sustainability terhadap sosial budaya tadi ya. Dan juga iya. lebih memberikan edukasi terhadap konsumen agar lebih menghargai produk-produk yang mungkin butuh riset lebih banyak, butuh investasi lebih banyak untuk memastikan bahwa produk-produk mereka lebih ramah lingkungan dan ramah sosial budaya gitu ya berarti ya Bu Angela. Iya betul, dan sebetulnya kita kalau kita bicara pelestarian budaya begitu, itu bisa kita integrasikan dengan pelaku ekonomi kreatif begitu. Jadi bagaimana teman-teman ini uh, membuat karya-karya yang mungkin lebih modern gitu ya, tetapi berbasis kearifan lokal. Nah kalau kita bicara sosial juga, bagaimana teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan bahkan memberikan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat lokal. Itu saya banyak temukan sekali banyak pelaku ekonomi kreatif ini, mereka itu bekerja sama gitu ya dengan ibu-ibu di desa tertentu begitu. Terus habis itu mereka juga memberikan pengembangan SDM di sana dan bahkan mereka turut membangun desa tersebut gitu. Dan jadi itu betul-betul akhirnya apa? Akhirnya nggak hanya ibu-ibu yang mungkin berumur saja yang interested gitu, yang tertarik untuk membuat produk-produk yang berbasis kearifan lokal ini, tetapi anak-anak mudanya di desa tersebut juga sudah jadi makin mulai tertarik begitu. Dan akhirnya ini terus meningkatkan upaya kita dalam pelestarian budaya kita. Baik, balik lagi nih membicarakan mengenai peran pelaku aircraft dalam ekonomi nasional. Menurut Ibu Angela, di mana sih sebenarnya peran pelaku usaha mikroekonomi kreatif pada peta perkembangan ekonomi nasional dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan? Ya, kalau kita bicara mikro memang kan secara porsi percentage itu terbesar ya. Tapi memang tidak lepas dengan perencanaan UMKM secara menyeluruh begitu, UMKM ekonomi kreatif. Tentunya usaha kita tetap konsisten ya, kita selalu mendukung ekosistem ekonomi kreatif itu secara menyeluruh begitu, dan merata begitu. Jadi kita tidak bisa bicara hanya satu sisi saja gitu, bicara mengenai tadi peningkatan SDM saja, tapi kita harus bicara menyeluruh gitu kalau kita bicara ekonomi kreatif dari ujung ke ujung. Nah, dengan adanya digitalisasi ini pun juga artinya peningkatan digitalisasi tidak hanya dari sisi kapasitas SDM-nya, tapi juga dari kita bicara infrastruktur, kita bicara infrastruktur dan jaringan ya, dan juga akses kepada mungkin gadget gitu ya, karena kan pasti itu erat hubungannya. Nah ini juga penting banget sarana prasarana begitu. Maka dari itu kita selalu pengembangannya itu secara holistik gitu. Ketika kita bicara pengembangan UMKM termasuk mikro untuk upaya berkelanjutan. I see. Iya benar karena mungkin di saat para pelaku UMKM terutama yang mikro harus beradaptasi ke teknologi digital, pastinya pemerataan jaringan, akses terhadap digital solution tersebut juga menjadi salah satu PR juga yang harus di-crack nih bareng-bareng benar. Oh. Iya. Oke. Melihat kondisi sekarang nih Bu Angela, walaupun tren dari pandemi sudah cukup membaik, namun kita harus tetap selalu waspada karena masa pandemi juga belum berakhir nih. Dan sudah banyak sebenarnya perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh teman-teman UMKM dan pelaku aircraft untuk bertahan dari awal pandemi hingga saat ini, yang sebenarnya pastinya patut untuk kita semua apresiasi. Mungkin teman-teman pelaku aircraft dan UMKM yang hadir di sini
pengen dengar langsung nih dari Ibu Angela. Sebenarnya walaupun tadi udah sempet ya diuraikan beberapa gitu, apa sih bentuk-bentuk support yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaku aircraft selama masa pandemi ini? Oke, kalau kita bicara dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM itu mm, kan sudah cukup banyak ya, dari subsidi, akses permodalan, stimulus, bantuan-bantuan pemerintah. Tapi kalau kita bicara hanya Kemenparekraf saja, mungkin saya bicara dari sisi Kemenpar, kita juga sudah meluncurkan berbagai program untuk membantu pelaku ekonomi kreatif ini di masa pandemi. Di antaranya adalah tadi yang sempat disebutkan juga oleh Pak Bayu adalah Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini yang tadi kita dorong ya, pelaku UMKM untuk go digital, untuk onboarding dengan pendampingan supaya mereka bisa lebih sustainable ketika mereka masuk dalam ekosistem digital ini. Dan kami juga lengkapi dari sisi demand-nya dengan stimulus Bangga Buatan Indonesia, di mana kita juga memberikan subsidi voucher begitu kepada pelaku UMKM supaya mereka bisa menaikkan omset mereka di masa pandemi ini. Nah, selain itu kita kan juga, kalau kita bicara ekonomi kreatif, kita ada 17 subsektor, Pak Bayu, dan kita juga baru-baru ini meluncurkan pen film, begitu, bantuan untuk teman-teman perfilman, untuk membantu cash flow dari para insan perfilman, dengan bantuan praproduksi, produksi, maupun promosi, dan juga sampai uji coba bioskop. Nah, selain itu kita juga memberikan bantuan pemerintah yang dalam bentuk fisik begitu ya, untuk seperti untuk fasilitasi revitalisasi seperti itu, revitalisasi bangunan, ruang gitu ya, area gitu, yang untuk mendukung lah sarana prasarana teman-teman kreatif ini, karena ini kan juga penting ya, mereka butuh sarana prasarana ini untuk berkreasi begitu. Dan yang berikutnya kita juga lakukan bantuan akses permodalan, mulai dari business matching maupun investor forum maupun dari bantuan langsung insentif pemerintah yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk penambahan modal mereka. Ini juga kita lakukan karena sebenarnya tidak hanya saat pandemi, sebelum pandemi juga akses permodalan menjadi salah satu isu untuk para pelaku ekonomi kreatif, apalagi di masa pandemi gitu ya. Jadi ini menjadi perhatian kita, dan yang pastinya dan terakhir kita memberikan pelatihan digital entrepreneurship gitu. Ini bagi kita juga penting untuk membantu transformasi digital teman-teman pelaku usaha ekonomi kreatif ini supaya mereka bisa punya kapasitas lah dan kompetensi gitu untuk sustainable gitu di dalam ekosistem digital gitu. Berarti kalau dirangkum banyak sekali ya sebenarnya bantuan-bantuan Ya, dari pemerintah yang sudah dikeluarkan ya. Tadi ada BBI untuk perluasan akses pasar, ada stimulus BBI juga dalam bentuk subsidi voucher. Bahkan untuk dari sisi aircraft sendiri yang ada 17 subsektor tadi ya, salah satunya di bidang perfilman, cukup banyak juga bantuan yang sudah dikeluarkan ya, karena mungkin juga terdampak cukup iya, betul, keras gitu kan selama pandemi ini ya. betul. Betul. Ya, Terus basically, ya, sorry, silakan. ya gimana Bu Anggila? Oh, enggak, basically, maksudnya kami selalu, approach kami selalu ekosistem. Kalau kita bicara ekonomi kreatif gitu. Jadi tadi bervariasi pun juga karena kita melihat memang betul-betul dukungan itu harus holistik gitu. Jadi itulah yang Kemenparekraf lakukan. Baik. Tadi kan Bu Angela juga sempat berujar ke kita kalau sebenarnya kondisi sekarang ini tidak mungkin tercapai tanpa bentuk kolaborasi dengan berbagai macam sektor gitu ya. Yang mana sebenarnya kita memang sekarang sedang berada di era, apalagi karena pandemi ini, Ya, semua jadi lebih solid lagi berkolaborasi, bersinergi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan kami percaya juga di GoTo, sinergi itu menjadi kunci dari keberhasilan transformasi dan dukungan digital. Nah, menurut Bu Angela, bagaimana nih pemerintah bersinergi antar satu kementerian dengan kementerian lainnya dalam mencapai ini? Kan tadi juga sempat dibilang BBI sendiri itu bukan cuma Kemenparekraf sendiri dengan sektor pemerintahan yang lain gitu ya. Jadi gimana cara bersinergi antar
institusi nih di pemerintahan. Ya, benar sekali. Jadi setuju sekali, sinergi, kolaborasi adalah kunci. Apalagi kalau kita bicara di pemerintahan, karena banyak kewenangan yang memang tempatnya di berbagai kementerian gitu ya. Jadi kalau tanpa kolaborasi, tanpa sinergi, pasti nggak mungkin terjadi gitu aja. Nah, jadi apa khususnya tadi sempat dimention terkait Bangga Buatan Indonesia, ini dikomandoi oleh Kemenko Marves gitu ya, sehingga bisa menggandeng sekian banyak kementerian dan lembaga itu banyak sekali. Jadi nggak hanya Kemenpar, tapi juga Bank Indonesia, Kemenkominfo, Perdagangan, BUMN, Kementerian Desa, semua banyak sekali itu yang terlibat gitu ya. Termasuk industrinya kan, GoTo juga terlibat begitu, sehingga programnya itu lebih tepat sasaran begitu, lebih tepat sasaran dan lebih masif dan lebih holistik gitu, karena tadi berbagai kewenangan itu ada di berbagai kementerian. Nah, saya juga mau ambil contoh misalnya dalam pengembangan kita di desa wisata gitu ya, dan ekonomi kreatif pun ini kita juga berkolaborasi sebetulnya dengan berbagai kementerian, seperti misalnya sarana prasarana dengan Kementerian Desa begitu, dan jaringan-jaringan itu tentunya dengan Kementerian Kominfo ya. Nah, ini kita kolaborasikan terus karena tadi kita udah Kemenparekraf masuk dengan pengembangan SDM, tapi kalau nggak didukung dengan sarana prasarana, tidak didukung dengan jaringan, ya nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Jadi ini harus memang betul-betul kerjasama kolaborasi yang holistik dan terpadu. Berarti karena emang sebenarnya cakupannya yang di take care juga holistik, kerjasamanya juga Hmm. harus holistik ya gitu ya, supaya ekosistemnya sendiri tidak hanya mentok di satu tempat, tapi sebenarnya masing-masing kementerian punya punya expertise masing-masing, bisa saling membantu gitu supaya bisa memaksimalkan manfaat untuk para pelaku UMKM dari sisi aircraft gitu ya, Bu Angela. Betul, betul. Ya. Oke. Nah, menurut Bu Angela sendiri, Mm-mm. adakah 3 langkah awal yang perlu dilakukan untuk memulai ekonomi digital nih bagi pelaku UMKM? Bagi pelaku UMKM ya, Hmm. buat saya 3 langkah yang penting. Pertama, eksperimen aja dulu, gitu. Um, saya sering dengar soalnya banyak yang, aduh nggak ngerti nih teknologi gitu, ya kan banyak pelaku UMKM gitu ya. Eh, Aduh susah nih gitu ya, atau apa gitu. Dan banyak alasan-alasan itulah. Kalau kita mau nunggu sampai kita jago gitu atau kita ngerti, mau sampai kapan gitu ya kan. Nah kalau buat saya eksperimen aja dulu, Mas, lakukan aja dulu gitu ya. Karena dari situ kita akan uh, terekspos dan kita akan lebih mengerti gitu apa yang kebutuhan kita tuh seperti apa begitu kan. Dan yang kedua setelah kita bereksperimen adalah ya kita harus menganalisa dan mengevaluasi kan apa kondisi tersebut ketika kita masuk gitu. Strategi apa nih yang harus kita lakukan ke depannya supaya kita bisa maksimal dalam memanfaatkan teknologi ini gitu. Apakah kita harus menambah SDM yang memang cocok gitu dengan digitalisasi ini gitu. Apakah kita harus mengubah struktur organisasi gitu? Apakah kita harus mempunyai beberapa tools gitu yang bisa mendukung, atau bahkan kita harus merubah proses kerja begitu, karena ada mungkin proses kerja yang berubah begitu kalau kita jualan offline dengan online. Nah, yang setelah itu ketiga tentunya ketika itu semua sudah lebih mungkin settle gitu ya, dengan sudah lebih firm gitu. Ketiga tentunya kita tidak boleh diam saja, maksudnya stop di situ. Kita harus terus berinovasi karena teknologi ini nggak akan berhenti gitu perkembangannya. Ya kan, ini GoTo aja kan ketika bersinergi gitu itu akan menghadirkan hal-hal yang baru pasti.
gitu kan. Nah, kita juga sebagai pelaku UMKM tidak boleh berhenti gitu di satu titik saja. Kita harus terus meningkatkan kapasitas, berinovasi, berkolaborasi gitu, karena pengembangan teknologi nggak akan habis. Kita harus terus beradaptasi dan terus mengantisipasi bahkan kalau bisa ke depannya akan seperti apa. Oke, tadi saya nanya 3 langkah dikasih jawabannya 6 langkah malah Masa sebenarnya sih dari tiga? Ibu Angela. Tiga. Kan satu tadi Jadi, bereksperimen, dua ah, analisa, tiga berinovasi, tiga kan iya benar-benar 3. Tapi yang ketiga tuh ada anak-anaknya lagi. perpanjang Jadi ya. tapi menarik. Jadi yang pertama ada eksperimen. Jadi eksperimen tuh penting banget, terutama di kondisi sekarang gitu ya. Ya. Apalagi buat para pelaku aircraft yang baru masuk ke ranah membutuhkan gitu kan. Berarti mereka membutuh waktu juga untuk bereksperimen. Yang kedua adalah setelah eksperimen dilakukan pastinya ada evaluasi kan, buat apa eksperimen Hmm, tanpa evaluasi gitu. Jadi tadi yang betul. Bu Angela bilang mungkin direview lagi SDM-nya atau mungkin organization chart-nya harus dirombak gitu ya. Terus tools pendukung juga setelah dievaluasi apakah ada yang kurang gitu kan. Hmm. Kemudian bisnis model kali ya, proses kerjanya mungkin harus ada bentuk-bentuk penyesuaian dan lain-lain gitu ya. Dan yang Oh, ketiga betul. terus melakukan inovasi gitu ya. Di mana di dalam inovasi itu ada tadi 3 lainnya gitu ya. Jadi bisa juga kolaborasi, ada juga di dalamnya adaptasi terus, karena saya setuju banget perkembangan teknologi itu tidak akan pernah berhenti. Jadi pastinya semakin ke sini walaupun pandeminya selesai sekalipun kan sekarang orang udah mulai, pelaku UMKM dan konsumen udah mulai bergantung sama teknologi ya. Jadi ada yang baru harus terus adaptasi, dan terakhir adalah antisipasi ya jika terjadi hal-hal yang mungkin berat lagi di depan. Sudah punya SOP yang kuat untuk antisipasi itu gitu ya, Bu Hmm. Angela. Ya, sebelum kita akhiri sesi diskusi panel ini, terakhir kami mengharapkan Ibu Wamenparekraf dapat memberikan pesan semangat dalam bentuk satu kalimat nih untuk sahabat GoTo yang hadir pada hari ini agar terus melaju dan bangkit bersama melalui ekosistem digital. Nah, mungkin kepada Ibu Angela, boleh silakan untuk menyampaikan pesan tersebut, boleh satu kalimat, boleh satu paragraf, silakan. Oke, ya sahabat GoTo, para pelaku UMKM ekonomi kreatif di tanah air, masa depan kita adalah digital, jadi marilah kita terus beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi agar kita bisa maju bersama menjadi solusi yang berkualitas bagi konsumen dan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Wah, oke. Berarti seperti yang Ibu Angela bilang ya, jadi kita harus terus beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi melalui pemanfaatan teknologi digital, karena teknologi digital adalah masa depan kita semua. Terima kasih banyak. Dengan itu, kita bisa mengakhiri sesi dengan Ibu Angela. Terima kasih atas kehadirannya dan supportnya dalam acara konferensi Maju Digital hari ini di depan sahabat GoTo sekalian. Semoga kedepannya GoTo Group dan juga Kemenparekraf bisa terus melanjutkan kerjasama-kerjasama yang telah kita lakukan di tahun ini maupun tahun-tahun setelahnya. Terima kasih banyak, Bu Angela. Makasih Pak Boyu dan sukses untuk GoTo. Sukses terus untuk Kemenparekraf. Demikian diskusi kita bersama Ibu Angela Tanusudibyo selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari diskusi tadi, kita bisa melihat upaya pemerintah melalui berbagai program untuk mendorong transformasi digital sebelum dan sesudah pandemi. Tentunya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga butuh dukungan dari berbagai macam pihak. Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial telah menunjukkan komitmennya melalui program akselerasi serta edukasi yang bisa diakses oleh semua kalangan. Upaya ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kolaborasi dari sahabat GoTo sekalian yang hadir pada hari ini. Untuk itu, saya mewakili GoTo mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan yang telah sahabat GoTo berikan kepada kami selama ini, serta dukungan berupa kehadiran dalam konferensi Maju Digital hari ini. Semoga sesi diskusi tadi bisa memberikan banyak perspektif baru bagi sahabat GoTo agar terus bangkit bersama, melaju, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jangan kemana-mana dulu, karena masih banyak lagi pembicara inspiratif dari berbagai macam sektor yang akan berbagi panggung dan berbagi ilmu sepanjang hari ini. Nah, untuk sahabat GoTo yang ingin mengikuti program edukasi selanjutnya setelah acara ini berakhir, silakan untuk mengikuti komunitas kami di Facebook Group. Bisa lihat di layar dan di-scan aja barcode yang tertera.
Jika sahabat GoTo memiliki bisnis di bidang F&B, silakan bergabung di Kompak, komunitas partner GoFood. Kemudian jika sahabat GoTo memiliki bisnis di bidang retail, silakan join-nya di Kontak, komunitas retail Gojek. Dan tentunya jika bisnis sahabat GoTo sudah ada di Tokopedia, boleh banget untuk join di K-Top atau keluarga Tokopedia jika belum. Dengan demikian, berakhir sudah sesi transformasi UMKM di era digital sebelum dan sesudah pandemi bersama Ibu Wamen Parekraf, Angela Tanusudibyo. Saya Bayu Ramadan, pamit undur diri. Akhir kata, bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Go far, go together. Salam bangkit bersama.